demokrasi yang sehat itu hanya akan lahir kalau anak-anak mudanya berpikiran sehat gitu. Ketika kita mau kejar zaman, tapi kita mau kejar kebutuhan saja masih susah. Nah itu harus dipikirkan juga. Selama masih ada anak-anak yang putus sekolah, selama masih ada orang-orang kesulitan mencari makan, selama masih banyak janda-janda yang tidak terpelihara, selama masih terjadi ketimpangan gender, maka selama itu revolusi belum selesai. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di podcast One Tree episode 3 edisi podcast demokrasi dan partisipasi masyarakat, merawat ingatan, membuka suara. Dan pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Telah bersama kita pada malam hari ini ada dua orang, dan juga kakak Fed yang akan menemani kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam podcast kita, terlebih dahulu marilah kita kenalan dengan narasumber yang sangat luar biasa ini. Mungkin kita mulai dari kakak siapa? Silakan. Oke, terima kasih untuk host yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Nama saya Al Hidayat. Saya dari komunitas Lingkar Belajar untuk Pemuda. Ya, seperti itu. Oh, luar biasa tuh. Dari komunitas apa tadi, Kak? Libu Muda. Libu Muda. Itu komunitasnya bergerak di bidang apa itu? Nah itu bergerak di bidang perdamaian Ya. dengan kesetaraan gender. Wah, itu bergerak di daerah mana itu, Kak? Kalau itu di Sesulteng. Sesulteng. Ya, jadi kita bicara juga tentang terkait bagaimana demokrasi. Karena itu ada kaitannya dengan kebijakan yang untuk ketimpangan gender itu. Wah, luar biasa teman-teman. Selanjutnya mungkin boleh, Kak. Oke, halo guys. Sebelumnya terima kasih nih sudah diundang di podcast yang luar biasa. Salah satu terobosan baru ya di Kabupaten Sigi, kita punya desa-desa mulai meluncurkan kegiatan-kegiatan positif seperti ini kayak podcast. Karena memang kita hidup di zaman teknologi sekarang. Nama saya Stephen, tapi saya lebih sering dipanggil Uto. Uto itu nama panggilan kesayangan untuk anak laki-laki di kampungku. Jadi kalau dipanggil Uto itu merasa disayang begitu. Saya dari sama kayak ini sahabat saya nih. Kami dari komunitas Libu Muda atau Lingkar Belajar untuk anak muda. Oke. Kalau boleh tahu punya kakak di mana, Kak? Saya di Kulawi, Matawi. Di Matawi, oke teman-teman, di Kulawi. Berarti sama ya sama Kak Alit, bergerak di komunitas yang sama? Iya, kami bergerak di komunitas yang sama ya. Lebih tepatnya saya jarang bilang bergerak sih, tapi mengabdi. Ini panggilan, bukan pilihan ini. Bukan pilihan ya. Tapi panggilan gitu. Tapi bukan lagi-lagi panggilan ya. Iya. Luar biasa memang anak muda. Mungkin selanjutnya Kak. Oke. Halo, kalau saya Ahdiat sebetulnya nama asli di KTP, tapi teman-teman lebih akrab panggil Veteran. Saya sendiri tinggal di Desa Sibedi, sama dengan host. Mungkin itu saja kalau saya. Sempat jadi ketua Karang Taruna Mekar Abadi Desa Sibedi. Oke, selalu perkenalan tadi teman-teman. Jadi karena dua orang narasumber tadi sudah kenalan, jadi saya bakal kenalan. Saya Agi Mukni, saya bakal jadi host pada malam hari ini. Dan kebetulan topik kita ini menjadi satu topik yang krusial ya di zaman sekarang, apalagi di era media sosial sekarang lagi masif-masifnya kayak di TikTok, Reels, Facebook, dan berbagai macam media sosial luar sana. Sekarang kita anak mudanya itu sangat masif mengeluarkan suara mereka berani bersuara untuk mencapai keadilan yang selalu kita anak muda zaman sekarang dambakan seperti itu. Mungkin dari teman-teman sendiri ya, kira-kira sebagai anak muda yang memang bergerak di bidang demokrasi dan kepemudaan di Sulawesi Tengah, menurut kakak apa sih arti demokrasi bagi anak muda menurut kakak? Mungkin bisa dimulai dari siapa? Dari senior dulu. Ya, senior. Kaks. Ya sebenarnya kalau kita bicara demokrasi itu cakupannya luas. Baik dari segi filosofinya ataupun etimologi katanya. Tapi sebenarnya dalam demokrasi yang saya percaya dan yakini, esensi utama demokrasi itu adalah bicara tentang kedaulatan rakyat, kedaulatan bersama yang dimiliki secara kolektif
tidak dimiliki satu kelompok saja atau individu saja, tapi dimiliki secara kolektif. Dalam hal yang lebih praktis di negara kita, demokrasi itu bicara sebuah sistem yang dibentuk di mana saya dan kawan-kawan dan seluruh masyarakat Indonesia diberikan hak untuk menentukan pilihannya, baik itu dalam politik praktis ataupun hak-hak hidup lainnya, yang tentunya tidak juga melanggar norma-norma dan tata hukum dan tata krama yang ada, mungkin seperti itu. Jadi demokrasi itu sebenarnya bagi saya itu adalah sebuah sistem yang dibentuk di mana kita semua bisa bersama di situ tanpa ada satu komunitas atau individu yang diuntungkan. Oke, luar biasa. Mungkin kalau dari Kak Al? Ya, kalau saya, demokrasi menurut pemahaman saya itu dia tidak ada kelas. Oke. Nah, jadi sebenarnya yang kita bicarakan pada malam hari ini itu kena dengan situasi negara hari ini, di mana demokrasi kita itu terbilang mundur karena ada isu bahwa DPR RI khususnya itu telah merencanakan undang-undang bahwa pilkada itu tidak akan diadakan. Oh iya. Ya itu. Nah, tapi ada beberapa partai yang menyetujui dan ada juga partai yang tidak menyetujui hal itu. Nah, itu kita tidak akan tahu nanti bagaimana ke depannya kejadiannya. Tetapi ini menjadi ancaman bagi kita masyarakat Indonesia bahwa ternyata kita tidak sadar bahwa kita ini berani betul mengatakan bahwa kita ini negara demokrasi, akan tetapi seakan-akan sistem yang diatur oleh pemerintahan itu amburadul, tidak sesuai dengan koridornya, jalannya demokrasi itu. Makanya yang disampaikan oleh Kakak Uto tadi bahwa pengertian daripada demokrasi itu adalah hal yang paling kita ketahui itu adalah bagaimana semua masyarakat Indonesia itu bisa sejahtera dan tidak ada kelas kapitalis dan tidak ada kelas orang-orang yang ditindas begitu. Karena hal ini kalau kita mau bicara, kita kaji ke dalam lagi, itu akan banyak problem-problem yang terjadi di negara ini. Ya mungkin itu saja dulu. Iya, betul sekali teman-teman. Seperti yang Kakak bilang tadi, bahwa kelihatan sekarang kayak demokrasi kita tidak berjalan sepatasnya negara yang demokrasi ya. Apalagi kayak tahun kemarin kejadian demo besar-besaran di Agustus yang sayang sekali menimbulkan korban jiwa sampai muncul permintaan dari anak muda yang 17+8 yang dimana berbagai kelompok, baik itu dari influencer, baik itu dari mereka ada di Indonesia sekarang ini maupun mereka yang diaspora Indonesia yang ada di luar negeri, mereka berani bersuara untuk bagaimana supaya nanti kedepannya anak muda yang di Indonesia ini harus berani begitu bersuara demi demokrasi yang sama-sama kita inginkan gitu, untuk mencapai cita-cita kita bersama agar negara kita ini menjadi negara yang bisa bersaing juga gitu di ranah internasional. Mungkin dari Kak Uto ada mungkin? Sebenarnya begini, saya langsung nyambung aja dengan apa yang disampaikan Adil tadi. Mungkin topik ini juga muncul itu di latar belakangi dari hari ini kita lihat bahwa ada wacana atau rancangan pilkada tidak langsung. Artinya pilkada yang dipilih oleh DPR dengan berbagai macam alasan. Salah satunya mungkin meminimalisir money politik yang ini biasa terjadi. Apalagi kan selain efisiensi yang katanya efisiensi anggaran, tapi ya sudahlah, kalau itu mau dibahas efisiensi itu kayaknya tidak jelas juga, karena toh di MBG itu buang-buang anggaran. Bahkan di hari libur katanya MBG tetap ada, itu kacau dah. Tapi ketika kita bicara tentang apakah demokrasi kita mundur dengan adanya pilkada tidak langsung ini, ya tentu ini kemunduran yang sangat jauh begitu. Ini sama saja dengan mendegradasi perjuangan aktivis yang berjuang di masa reformasi kemarin. Itu
tercederai sekali perjuangan itu. Teman-teman minta bagaimana supaya rakyat haknya dikembalikan sepenuhnya, dia bisa menentukan siapa pemimpinnya. Tapi kemudian sekarang direbut dengan dalil diwakili sama wakil-wakil kita, wakil rakyat kita yang katanya wakil rakyat. Tapi pertanyaannya sekarang kan sederhana, betul tidak suaranya kita ini diwakili? Betul tidak pemimpin yang akan mereka wakili, yang akan mereka pilih itu hasil dari kemauan kita sebagai rakyat? Kapan kita rakyat ditanya? Oh, nanti dibilang nanti diadakan reses atau serap aspirasi. Sedangkan di reses-reses yang biasa apa yang kita suarakan belum tentu diiyakan. Nah, sekarang bicara seperti itu, apakah terhindar dari money politik? Tetap akan ada kos politik dan justru lebih besar. Kita tidak bisa pungkiri di politik praktis sekarang, demokrasi sekarang memang ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu, bahkan di antara kita yang juga menerima praktik money politik itu, di mana ada calon yang kasih uang mungkin suang rokok lah gitu, terus diambil. Tapi kalau kita ini sedikit jokes ya gitu, ngeyel begitu. Kalau politik pemilihan secara langsung dipilih oleh rakyat, uangnya langsung ke rakyat. Tapi kalau dia jadinya tidak langsung, uangnya ke kelompok elit, ke wakil rakyat, mereka yang nikmati. Tapi kan yang paling esensi dari ini adalah bukan masalah uangnya mau kemana. Yang paling esensi dari pilkada kenapa dia harus langsung adalah itu adalah hak sepenuh rakyat menentukan pilihannya. Karena tidak semua hal, tidak segala sesuatu yang kita miliki benar-benar diwakili oleh wakil kita. Jadi menurut saya sebagai anak muda, ini waktunya kita bergerak. Kita harus punya satu pemikiran yang sama. Tidak ada lagi narasi-narasi yang sekat-sekat itu biasa kalau di sosial media. Wah, ini karena dia barisan sakit hati, anak abal lah, kelompok 16% lah, garis ini enggak. Kita harus satukan persepsi bahwa pemilihan langsung itu adalah bicara tentang hak kita sebagai masyarakat. Masa kita mau beli kucing dalam karung? Jadi ya kita harus bisa lah ambil posisi itu. Ya itu. Kalau saya yang menarik tadi itu soal ini tuh, soal jawaban Kakak Uto dan Kakak Al tadi soal soal demokrasi. Bahwa sempat saya dengar tadi, demokrasi tidak ada sekat, tidak ada menguntungkan kelompok satu dan kelompok yang satunya, justru dirugikan. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian, apakah jalan 2 tahun Pak Presiden hari ini itu sudah benar-benar menggambarkan demokrasi yang sudah dijelaskan tadi, atau seperti apa? Apalagi kalau yang lagi rame di media sosial itu tuh, baik di Facebook, di TikTok, itu soal stand up komedinya Panji. Itu kan menuai ini juga, itu menuai pro dan kontra juga. Nah itu kan kalau mau kita lihat sederhana, itu juga bagian dari demokrasi itu, bagian dari bagaimana dia menyampaikan pendapatnya lewat stand up. Tapi justru ada oknum-oknum yang menganggap itu hinaan lah, apalah gitu. Nah bagaimana pandangan Kakak Uto dan Kakak Al, jalan 2 tahun Pak Presiden hari ini itu sudah menggambarkan demokrasi yang teman-teman pikirkan atau bagaimana? Kalau saya di malam hari ini kan kita punya tema itu demokrasi dan partisipasi masyarakat, berawat tingkatan membuka suara. Nah, jadi kenapa hal ini kita angkat? Ini atas dasar keresahan menjelang 2 tahun masa rezim Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah keresahan yang kita alami selama 2 tahun, maka yang kita angkat di tema ini. Beberapa kejadian atau peristiwa yang 2 tahun ini itu betul-betul tidak menggambarkan demokrasi negara khususnya. Makanya kalau kita mau buka satu-satu peristiwa kejadian dari Panji Pragiwaksono yang dilaporkan lagi hari ini, yang katanya yang melaporkan itu adalah pemuda NU dan Muhammadiyah, tapi ternyata diklarifikasi oleh si pengurus NU dan Muhammadiyah bahwa itu bukan bagian daripada organisasi masyarakat NU dan Muhammadiyah. Nah ini kan menjadi kontroversi juga. Dan pada akhirnya ketika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi bahwa ini jelas bahwa demokrasi itu terbilang mundur jauh sekali, yang disampaikan PK Utuh tadi, karena kita tidak dapat lagi mengungkapkan kebebasan berpendapat seperti itu. Nah, sama juga kayak Laras Faizati yang hanya membagikan seorang Afan Kurniawan yang dilindas oleh mobil truk.
dia hanya membagikan dan menyampaikan keresahannya, tapi kena pasal juga kan. Sampai hari ini masih di sidang. Iya, diproses juga ke Laras Faizat itu. Nah, akhirnya kita tidak pernah melihat langkah-langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan masyarakatnya. Justru ini seperti kayak hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi masyarakat itu kayak menjadi korban. Dan di momen pilkada yang dibahas sekarang ini, Ketua KPU bilang bahwa ketika kita adakan pilkada seperti kemarin-kemarin, itu hanya menghabiskan anggaran katanya. Karena ada money politik, kita mencegah ada money politik. Tapi kita pernah sadar tidak? Di bahasanya itu seakan-akan masyarakat yang dikambing hitamkan. Padahal bukan masyarakat yang salah. Padahal ada calon yang membiasakan. Kenapa kau harus kasih uang untuk masyarakat itu? Ada sistem yang tidak diperbaiki hari ini. Itu sebenarnya. Kenapa justru kayak masyarakat yang dikambing hitamkan? Nah, itu yang perlu kita sadari, bahwa ketika hari ini negara kita mengalami kemunduran demokrasi, kita sebagai pemuda itu seharusnya menyatu untuk bagaimana membuat perubahan. Karena yang katanya agent of change, yang katanya agent of control pemuda itu, tapi justru hari ini kita banyak pro dan kontra juga. Kayak contoh si Panji ini, Panji sudah menyampaikan fakta, tapi justru masih ada juga yang kontra dengan pernyataan si Panji. Nah, kayak begitu. Nah, harusnya di momen pada malam hari ini kita semua mengajak pemuda-pemuda yang di Indonesia khususnya, ataupun yang ada di Kabupaten Sigi, dalam skalanya lebih kecil lagi, kita harus sadar bahwa sistem kita itu tidak berjalan demi kepentingan rakyat sebenarnya. Itu justru untuk kepentingan pemerintah ataupun oligarki. Gitu. Luar biasa. Oke, menyambung tadi dari Kak Uto soal DPR ya. Dimana sekarang itu DPR mereka kesannya seperti tidak representatif kepada masyarakat, tidak menjadi representasi rakyat itu sendiri. Itu bagaimana itu, Kak? Sebenarnya begini. Kenapa kita atau saya berkeyakinan dan menyampaikan bahwa hari ini anggota DPR itu tidak menjadi representatif dari masyarakat, karena banyak kebijakan yang dibuat oleh para anggota DPR ini betul-betul tidak mewakili masyarakat. Bagaimana mungkin mereka yang kita anggap atau kita bilang sebagai wakil kita di sana, tapi apa yang mereka buat bukan untuk kita, begitu. Banyak sih yang bermasalah, mulai dari KUHP. Ya, tapi kalau kita mau bahas itu satu-satu kan mungkin bisa 5 jam kita podcast. Betul. Tapi mulai dari itu KUHP, bahkan yang sampai hari ini undang-undang masyarakat adat belum disahkan, undang-undang perampasan aset belum disahkan. Banyak hal lagi langsung bicara pilkada. Yang menjadi hal yang fundamental untuk masyarakat tidak dibahas. Apa itu misalnya? Itu bicara untuk masyarakat adat apa ini? Tidak ada yang bicara masyarakat, langsung bicara kekuasaan. Bagaimana pilkada akan dibahas di DPR? Nah, bagaimana mungkin itu dikatakan mewakili masyarakat? Sehingga catatan saya kepada teman-teman yang duduk nyaman di Senayan sana itu adalah bahwa harusnya mereka benar-benar turun ke bawah, melihat apakah yang mereka buat ini sepenuhnya untuk rakyat. Begitu. Bahkan survei terakhir kalau saya tidak salah itu menyatakan hampir mayoritas masyarakat itu mendukung pilkada langsung. Tapi sampai hari ini orang-orang di sana di Senayan masih bilang ini mewakili rakyat, pilkada tidak langsung. Nah, kalau begitu ya berarti mereka sama sekali tidak menjadi representasi kita di Senayan sana seperti itu. Oke. Menyinggung sedikit isi-isinya DPR ya. Kan sekarang tahun kemarin kan banyak anggota DPR yang kontroversi kan dicabut, dipecat. Tidak dipecat. Nonaktifkan 3 bulan. Sekarang mungkin sudah berkantor lagi sekarang. Gajinya tetap jalan itu. Tetap jalan. Wow. Meskipun di nonaktif, gajinya tetap jalan itu. Si Saroni itu. Berarti dia cuma dicutikan tapi tetap makan gaji. Saroni the Gang kemarin itu berarti masih tetap makan uang rakyat. Masih.
makan uang Iya, rakyat. kan memang begitu. Jadi mereka itu hidup dari uangnya kita. Iya. Ini beli ini aja ini ada pajaknya. Betul. Nggak ada gajinya. Kalau Panji bilang untuk gaji Gibran. Iya. PPH dia bilang. PPH itu. Kalau itu di slip gaji kan ada PPH. Sama beli ini juga ada pajaknya kita bayar. Iya. Beli apa aja ada pajaknya, itu untuk gaji-gaji mereka lah, gitu. Yang kerjanya ya mungkin tidak beres-beres amat gitu. Nah makanya sama dengan tema yang kita pada malam hari ini. Partisipasi masyarakat itu apa? Ketika ada pemerintah yang menyampaikan, kamu kritik terus kebanyakan, tapi justru kamu tidak berkontribusi untuk negara ini. Ya saya hanya mengatakan bahwa kami bayar pajak. Ketika saya beli rokok saya bayar pajak. Ketika saya beli nasi kuning saya bayar pajak. Justru itu partisipasi, itu kontribusi kami terhadap negara. Ketika tidak ada rakyat maka tidak ada wakil rakyat. Tugasnya wakil rakyat itu mencari solusi. Itu sudah. Masa dikembalikan ke rakyat? Ya kami pilih kaulah supaya kau hadirkan solusi di sana, kan kayak gitu. Justru itu. Betul. Sama kayak Rocky Gerung bilang ya. Ya tugas saya hanya mengkritik dan mengevaluasi. Kalau saya disuruh cari solusi, terus apa gunanya mereka yang digaji oleh uang rakyat? Luar biasa. Ya? Oke, kita kembali ke topiknya kita. Karena teman-teman ini merupakan bagian dari komunitas Libu Muda. Mungkin kita mau tanyakan lebih dalam tentang seberapa penting peran komunitas dan anak muda dalam menjaga demokrasi di Indonesia, atau kita bicara di Sulawesi Tengah saja dulu. Siapa yang mau jawab duluan nih? Silakan. Ya kalau saya sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Teman-teman sadar tidak bahwa hari ini kita mulai masuk di yang namanya bonus demografi. Iya. Indonesia Mas. Apa maksudnya? Maksudnya anak-anak muda mendominasi jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Tapi masalahnya, benarkah usia anak muda yang produktif itu menjadikan Indonesia ini Indonesia Mas atau cemas? Kan emas dengan cemas itu beda tipis. Apa maksudnya? Artinya bahwa kalau kita tidak siap menyambut bonus demografi ini, ya bisa saja kita tidak sampai dengan yang dibilang Indonesia Mas. Contohnya apa? Anak muda tidak mau terlibat. Anak muda apatis. Anak muda suam-suam kuku bahasa saya. Anak muda bermalas-malasan begitu. Tidak peduli dengan keadaan negara ini. Padahal hari ini ya kita yang harus ambil bagian itu. Orang-orang tua yang sekarang duduk nyaman yang mengambil keputusan itu, apa yang mereka putuskan itu efeknya kita yang akan rasakan begitu. Impact-nya itu di kita. Nah, kalau kita tidak ambil peran itu, maka ya jangan salahkan kalau ada masalah yang dibuat dari kebijakan yang kita anggap ya biarkan saja jalan begitu. Anak muda itu harus turun begitu. Kalau Tan Malaka bilang itu kekayaan terakhir yang dimiliki anak muda itu idealismenya. Kemewahan. Itu kemewahan terakhir yang punya anak muda. Nah, maka setiap kita itu harus tunjukkan idealisme kita dengan apa? Bentuk partisipasi kita, bentuk bagaimana kita melihat apa saja keadaan-keadaan kondisi yang ada di negara kita. Misalnya kayak ini akan ada pilkada tidak langsung. Apa perannya anak muda? Berani tidak anak muda kembali bersuara? Berani tidak anak muda kembali menempuh jalur reformasi seperti yang senior kita sudah pernah lakukan? Kalau tidak, ya sudah, kita akan masuk di Orde Baru versi light gitu. Kalau Facebook ada yang versi light, Orde Baru juga ada yang versi light. Segala sesuatunya sudah diputuskan elit-elit, dan kita sebagai kaum akar rumput hanya akan menikmati sisa-sisa dari atas itu. Ya itu kalau dari saya. Kalau saya KKG menyambung tuh, menarik sekali ini pembahasan kita. Makanya kalau bisa waktunya bisa ditambah begitu, karena waktu narasumber kita ini untuk atur schedule ketemu mereka ini susah sekali. Jadi mumpung narasumber kita ada di sini, kita manfaatkan betul. So, nanti tinggal tugas teman-teman bagaimana mengeditnya tuh. Sampai bagarang-bagarang itu urusan mereka itu. Nah, kalau saya menarik ini, kalau sepanjang diskusi tadi ada dilemparkan pertanyaan tadi hampir 20 menit, jawabannya sepertinya mengarahkan bahwa suara kita, siapa yang pun yang kita coblos kemarin, itu tidak ada gunanya, gitu toh. Nah, artinya hemat saya berpikir ke depannya mungkin di 2029 ke depannya sepertinya arah Kakak Uto dan Kakak Ali ini mengarahkan kita mending golput begitu. Apakah yang saya pikirkan ini betul
Atau seperti apa? Saya mau klarifikasinya malam ini. Tidak, sebenarnya tidak. Saya bukan mengarahkan kita untuk golput, tidak. Tapi bagaimana kalau jadi pemilihan itu tidak langsung, ya pasti kita tidak memilih sudah. Ya, pasti Karena gitu, pasti ya diwakili lah sama DPR untuk pilkada. Kalau DPR ya kita masih memilih. Bagi saya golput juga bukan solusi dari segala sesuatu yang ada, tapi bagaimana tadi merombak kembali sistem yang rusak itu. Jadi kalau ada anggapan bahwa wah kalau pilkada langsung itu money politiknya tinggi, nah itu dosa dari aktor-aktor politik ini yang turun membiasakan memberikan uang, dan masyarakat terpola di pikirannya ada uang ada suara. Nah tugas anak muda harusnya, karena kita akan menjadi orang-orang yang paling banyak begitu jumlahnya produktif di tahun-tahun yang akan datang ini, kita harus mengedukasi masyarakat, mulai dari kelompok-kelompok kecil di sekitar kita, supaya sistem tentang money politik yang sering terjadi di masyarakat itu bisa hilang pelan-pelan begitu. Jangan sampai justru kita aktor utamanya. Saya khawatirnya di situ, kita yang jadi pelaku utama dari money politik itu. Kita yang bawa masyarakat untuk bermain money politik tadi itu, yang dikatakan bahwa ada suara, ada uang itu. Seperti itu. Jadi kalau golput saya tidak sarankan untuk golput. Saya menyarankan teman-teman semua kalau misalnya ada pemilihan apapun harus memilih berdasarkan ideologi. Artinya apa? Dia harus mengenali siapa calon yang dia pilih, kinerjanya apa, baru dia pilih. Bukan berdasarkan ada uang ada barang. Bukan, kira-kira bukan seperti itu. Kira-kira begitu Kakak Petra. Siap. Bagaimana itu Kakak? Kalau menurut Kakak Alit? Saya juga sebenarnya tidak mengkampanyekan agar supaya kita golput. Tapi ini persoalan bagaimana pemuda hari ini itu yang masih fresh dia punya pemikiran menurutku. Untuk bagaimana merubah sistem yang kurang jelas hari ini. Yang kurang jelas karena apa? Karena beberapa sistem yang sudah dibuat, undang-undang justru itu hanya banyak berpihak kepada kepentingan elit. Justru tidak ada kepentingan ke masyarakat. Nah, kenapa? Karena pemuda hari ini yang sudah disampaikan oleh Soekarno bahwa saya lebih suka pemuda yang berbicara, minum kopi, merokok sampai jam 2 subuh, bicarakan tentang negara ini daripada pemuda yang kutu buku yang hanya dalam kamar toh. Karena tidak ada reformasi dari tempat tidur. Reformasi itu dari pergerakan, bukan dari tempat tidur. Nah, makanya hal ini semua pemuda di kalangan daerah yang ada justru harusnya sadar bahwa kita itu telah diperdaya oleh sistem. Nah, makanya kalau kita bicara tentang pendidikan, kita bicara tentang demokrasi, bahwa hari ini itu tidak betul-betul pada dasar demokrasi. Karena Indonesia ini kan lebih berkiblat ke Amerika sebenarnya. Karena demokrasi di sana katanya lebih bagus apa segala macam. Tetapi kita justru ketinggalan jauh menurut. Kita terbiasa dengan dengan yang tidak punya handphone, kurang digitalisasi justru. Dipaksakan untuk ada pendidikan digital. Nah, sementara orang di pelosok sana belum ada HP, beli HP saja dia belum mampu. Bagaimana kita mau kejar Amerika sana? Sementara kita beli HP saja belum mampu. Tapi justru kurikulum di Indonesia hari ini itu memaksakan anak-anak untuk belajar pendidikan digital. Sama yang disampaikan oleh Pak Wapres waktu itu. Dia bilang, saya habis dilantik itu langsung ke dinas pendidikan. Nah, Pak Gibran sampaikan seperti itu. Untuk apa? Saya menyampaikan ke dinas pendidikan atau kementerian pendidikan untuk perbanyak kurikulum untuk mengenali AI dia bilang. AI apa segala macam. Karena dia ditagih oleh mahasiswa ini, di mana 19 juta lapangan pekerjaanmu yang sudah kau sampaikan di kampanye. Bisa itu dia kerja dicarikan papanya. Itu baru dia baca orang ya. Itu di mana janjimu itu? 19 juta lapangan pekerjaan. Itu kan kerja dicarikan papanya. Itu kan pernah terjadi di dialog di acara salah satu stasiun TV waktu itu. Nah, Gibran ditanya, tapi jawabannya ngawur juga. Yang disampaikan dia pernah ke dinas pendidikan untuk memperbanyak pendidikan digitalisasi AI. Gibran tahu tidak di CBD sini atau di BK sana itu masih ada orang tua yang belum mampu
beli HP untuk anaknya. Itu kan miris itu. Ketika kita mau kejar zaman, tapi kita mau kejar kebutuhan saja masih susah. Nah, itu harus difikirkan juga Gibran menurutku. Makanya ketika beberapa pemuda yang apatis hari ini, yang tidak terlalu merespon isu-isu negara, saya pikir mereka tidak sadar. Mereka bangun tidur dari tempat tidurnya mereka, pasti ke dapur, cari makanan, cari air minum. Nah, sementara makanan yang di dapur itu membutuhkan rica, itu membutuhkan garam, dan itu butuh dibeli. Itu tanggung jawab pemerintah itu untuk mengadakan supaya kita ini makan tiap hari. Tapi adakah mereka berpikir seperti itu? Justru menurutku masih belum ke sana. Ketika ada yang pemuda yang apatis terhadap isu-isu negara itu, karena mereka tidak tahu, tidak sadar bahwa itu akan berdampak ke mereka juga. Kayak begitu. Nah, justru yang kayak disampaikan oleh Panji Pragiwaksono, ketika kau kerja, maka pajakmu itu akan dibayarkan ke presiden dan wapres. Mereka tidak sadar. Padahal mereka berpikir bahwa negara ini punya banyak uang barangkali. Tapi orang tidak sadar bahwa ini uang itu dari rakyat. Itu dari jerit payahnya rakyat, dari perusahaan di IMEI. So ada orang yang kebakaran, sudah ada orang yang meninggal sampai jadi korban. Tapi justru mereka tidak sadar uangnya itu dipakai untuk bayar presiden dan wapres. Padahal rakyat mati-matian tuh di bawah. Itu yang harus kita timbulkan lah, kesadaran itu ke permukaan seperti itu. Luar biasa ya. Berarti ya, seperti yang disampaikan Soekarno itu, dia butuh 10 pemuda untuk mengguncangkan dunia. Malam hari ini kita bisa hadirkan 2 orang. Malam ini kita sudah bisa hadirkan 2 orang ya. 2 orang. Berarti sisa cari 8 ya. 8 orang lagi. Tinggal cari 6, sudah 4 ya. Dan bisa juga. Iya. Oke, luar biasa ya. Luar biasa topik kita pada malam hari ini. Yang tadi kalau kita mau bahas lebih jauh, Kakak Uta sudah singgung soal money politik, Kak Alta sudah singgung geopolitik. Kalau kita telusuri lebih jauh lagi, banyak sekali sebenarnya isu-isu yang sangat krusial yang perlu kita bahas pada malam hari ini. Yang memiliki tanggung jawab atas itu semua itu orang-orang yang di atas sana. Ya, betul. Mulai kayak kemarin terjadi banjir besar, yang dimana korban jiwanya sampai ratusan jiwa. Ribuan jiwa yang berbulan-bulan bahkan mereka sengsara dengan keadaan mereka di sana. Oke, jadi kita masuk saja ke closing statement dari masing-masing narasumber pada malam hari ini. Mungkin dari Kak Al dulu. Oke. Closing statement. Iya. Kira-kira apa ya? Jadi kalau closing statement dari saya yakin betul bahwa kemiskinan itu adalah hasil daripada sistem struktural. Tidak ada kemiskinan itu nasib. Karena ketika kita menyalahkan nasib, kita harus salahkan juga pemerintah kita pada hari. Karena mereka tidak membuka 19 juta lapangan pekerjaan yang sudah dijanjikan oleh Wapres Gibran pada hari ini. Dan mereka juga lebih banyak bekerja sama dengan asing. Dan kebanyakan juga pekerja yang dari Cina dipekerjakan. Nah, justru pekerja lokalnya kita apa? Bahkan sekarang Kak, kalau tidak salah dengar itu di Morowali, kita mau masuk kerja saja harus bisa bahasa Cina. Ya, harus bisa bahasa Cina. Masa kita yang orang Indonesia harus belajar bahasa Cina di tempatnya kita sendiri? Nah, itu. Nah, makanya jangan sampai masyarakat atau pemuda hari ini mengatakan bahwa saya punya takdir itu miskin. Tidak. Tapi itu adalah pola daripada pemerintah negara hari ini untuk memiskinkan kita. Kita dibiasakan dengan bansos, dengan dengan BLT. Tapi habis itu kau tidak bisa menuntut untuk apa yang kau minta lagi ke negara. Seperti itu. Padahal kita bayar pajak itu untuk kita menuntut pendidikan gratis, kita menuntut untuk makanan gratis bergizi katanya. Dan yang ketiga, kita menuntut untuk subsidi BBM itu turun agar supaya bahan bakar itu tidak terlalu menguras dompet kita. Nah, jadi closing statementnya, saya tidak berharap makanan bergizi gratis, tapi saya lebih berharap pendidikan itu gratis.
Mantap. Luar biasa, Bung Al. Mungkin dari kau Tok. Ya kalau dari saya tadi kita sudah bicara banyak tentang demokrasi begitu. Tidak banyak-banyak amat juga sih, hanya sekilas kita bahas tentang demokrasi. Tapi saya mau bilang bahwa demokrasi yang sehat itu hanya akan lahir kalau anak-anak mudanya berpikiran sehat juga. Jadi saya berharap ya semua anak muda harus mengambil peran, semua anak muda harus ikut serta dalam segala kebijakan negara, karena hampir seluruh hidup kita dikontrol oleh kebijakan negara, dan kebijakan negara itu tidak diputuskan di akar rumput sini, tapi diputuskan di sana di atas. Maka kita punya fungsi kontrol, gunakan itu gitu. Karena seperti tadi saya bilang, kemewahan terakhir yang dimiliki anak muda itu ya idealismenya. Itu kira-kira closing statement dari saya. Jadi harus terus semangat. Oke. Semangat. Hidup anak muda. Mungkin dari Kak Petran mungkin ada tambahan. Kalau saya mungkin lebih pada mengarahkan anak muda, karena tadi sudah banyak disinggung soal bagaimana situasi negara hari ini, dan juga tadi sudah disinggung bahwa anak muda itu difokuskan untuk betul-betul memikirkan negara karena dia masih memiliki tenaga dan pikiran yang fresh. Tapi hari ini fakta yang saya lihat, teman-teman pemuda justru lebih mementingkan diri masing-masing. Itu juga tidak masalah, tidak salah itu. Tapi Tuhan kan sudah pesan ke kita, hubungan hablum minas itu harus kita, hubungan sesama manusia itu harus kita genggam erat juga gitu. Karena hubungan kita dengan Tuhan saja tidak cukup, tapi hubungan kita sesama manusia juga perlu dikuatkan. Itu artinya apa? Bicara soal kemiskinan, bicara soal situasi negara hari ini, ya kita tidak cukup diam diri saja. Seperti tadi juga sudah disampaikan, reformasi tidak lahir dari tempat tidur, tidak lahir dari kamar, tapi butuh gerakan, pikiran dan waktu anak muda. Mungkin itu dari saya. Oke. Tambah sedikit bagian aku. Menyambung dari veteran punya tadi, singkat saja. Selama masih ada anak-anak yang putus sekolah, selama masih ada orang-orang kesulitan mencari makan, selama masih banyak janda-janda yang tidak terpelihara, selama masih terjadi ketimpangan gender, maka selama itu revolusi belum selesai. Betul. Tapi kita sudah merdeka ya. Iya, tapi revolusi belum selesai. Keren. Luar biasa ya. Mungkin saya menyinggung sedikit soal terakhir juga dari saya sebagai host sebelum menutup podcast kita pada malam hari ini. Tadi kalau bicara soal kemiskinan struktural, if poverty is structural, then education is a breaker. Jadi ketika kemiskinan itu menjadi sebuah struktural dalam masyarakat, maka pendidikan itu menjadi jalan keluar begitu, jalan keluar untuk kita semua dapat menjadi orang yang berhasil. Karena tidak ada yang namanya sia-sia dalam namanya pendidikan. Tidak rugi kita berinvestasi ke pendidikan, karena pendidikan itu salah satu ujung tombak untuk kita bisa mencapai segalanya di dunia ini gitu. Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat pendidikan. Betul. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.